Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview lagi ya monster yang namanya Gobzerkir, dan ini ada reliknya karena memang seingat saya ini sinergi timnya sama Ancestor lagi, sama Baba. Oh bukan, sama Halrock Rageskin ya. Ini adalah Ancestornya, terus supportnya ya mungkin ini sih. Cuman yang paling tak sarankan ya Mosplin ini paling bagus ya buat di sinergi timnya saja. Untuk eranya sudah lama, cuman kalau mau kalian pakai silahkan ya. Siapa tahu dapat gratisan. Kita rank up dulu, kita bahas semuanya nanti ya. Untuk elemen, rune, relik, semuanya kita bahas untuk yang paling baik untuk monster ini. Dan juga dia akan mempunyai kelemahan apa, kita juga belum tahu ya. Kita rank up dulu. Gobzerkir bentuknya gitu amat ya, mirip. Oh, dia familinya Gob, pokoknya yang namanya Gob GUB itu semuanya mempunyai hidung panjang bang. Eranya yang sebelumnya ini juga ada, kayaknya era corrupted ya, yang mirip seperti ini. Atau udah ya seperti ini. Ini yang paling tak pakai skillnya, mau dicontoh silahkan. Oh ya, saya infokan dulu buat yang belum gabung grup Discord ya, kalian join member cuma Rp4.000, yang sebelumnya 20.000 sampai 200.000. Nanti lihat kalian postingan saya yang khusus member, nanti klik linknya, nanti tak masukin grup Discord ya di WA. Jadi nanti akan tahu buat monster yang akan datang, monster yang pokoknya akan tahu lebih awal kayak gitu ya, sama event-eventnya. Nah untuk apa ini namanya, eranya dia era Alpin, dimana sudah 1 tahun lebih, maka tidak termasuk 3 era terbaru. Jadi untuk Gobzerkir kemungkinan saya bisa sarankan untuk dipakai di war. Kalau punya era lebih baru pakai yang lebih baru, kalau nggak punya pakai ini. Kalau dipakai di Cavern of Assassin boleh juga ya. Nah untuk spesialisnya Gobzerkir sendiri ini adalah attacker yang berelemen kegelapan dan juga elemen tanah. Dia mempunyai kebal tortur dan juga skillnya memberikan tortur. Jadi yang paling tak sarankan itu dikombo dengan siapa sih. Kalau mau dipakai mungkin yang buat pemain pemula di push trophy boleh ya, kalau belum punya era terbaru. Jadi pakai Halrock Rageskin, itu ancestornya, pakai Gobzerkir sama Mosklin ya, itu triple lah pokoknya, 3 monster kebal tortur semuanya ya, itu yang paling bagus. Nah untuk habitat atau elemennya, dia adalah kegelapan dan tanah, maka dia akan lemah terhadap elemen cahaya. Jadi kalau ada attacker musuh yang elemennya cahaya, tak sarankan dilindungi pakai tank ya, karena memang si Halrock itu tanker ya, jadi aman-aman saja. Sinergi timnya ada tankernya ya. Kita langsung ke evolving trait. Trait ini berfungsi sebagai pelindung setiap monster, atau bisa dibilang sebagai kelebihan setiap monster ya. Level 100 dia sudah punya hardenet, dimana ini punya peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset ya. Jadi kalian punya peluang 20% ya, dan musuhnya punya peluang 80% bisa masuk, yang 20% bisa meleset. Kalau meleset nanti di dalam game keterangannya miss, jadi nggak ada kerusakan, tortur, efek kontrol ataupun efek debuff yang masuk ya. Hanya saja peluangnya cuma 20% dari 100%, dan ini bisa kalian combo dengan skill-skill yang menurunkan akurasi, jadi nanti peluangnya itu makin besar. Contoh, di kalian gabung atau combo dengan skill yang bisa memberikan efek blind, minor blind, daze, sunburn, sunstorm ataupun hellfire ya, itu penurun akurasi semuanya. Jadi nanti musuhnya biar punya peluang sedikit. Contohnya hardenet ini kalian combo dengan skill blind, jadi nanti blindnya 50%, ini 20%, totalnya 70% peluang, dan musuhnya cuma punya peluang 30%. Waktu mukul kita itu punya bisa meleset ya. Jadi kombonya seperti itu, dan trait seperti ini ada banyak. Yang pertama hardenet, atau bulwark, demons, dan juga super demons ya. Ada 5 itu seingat saya. Level 110 dia punya kebal tortur. Nah ini yang termasuk bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena kebal tortur itu termasuk 4 trait terbaik untuk era sekarang ya. Jadi memang masih the best. Kebal tortur itu dia akan kebal dari semua efek tortur. Contohnya seperti poison, bleeding, nightmare, quick, sunburn, sunstorm, terus repetance, curse, toxin, dan juga lain-lain ya. Jadi ini sangat overpower sekali menurut saya. Ini masih sangat bagus, sangat layak
Level 130 dia kebal dari kontrol. Nah, kebal kontrol dan kebal tortur digabung jadi satu. Itu sudah menjadi seperti artefak ya. Dan dia punya Ardenet ini the best attacker lah. Untuk era Alpine itu masih bisa dibilang Jos Gandos ya. Apalagi dikombo dengan sinergi tim tadi yang tak sebutkan. Kebal kontrol ini dia akan kebal dari semua efek seperti stun, freeze, wear, baby reservasi, possession, dan mega corruption. Pokoknya versi meganya juga kebal ya. Jadi ini bagus sekali combo 2 ini, apalagi 3 seperti ini. Sangat worth it. Saya sarankan di level up sampai 130 buat di cavern mungkin ya. Nah, kalau cavern kan hanya saja nggak bisa pakai Alrock pakai skin ya. Nah, ini sangat bagus menurut saya ya, masih sangat-sangat worth it buat kalian rank up. Untuk reliknya yang paling tak sarankan adalah Elvira Swords, dimana Elvira Swords yang pertama ini berfungsi sebagai kalau si Gobzerkir nanti memukul atau memberikan kerusakan ke semua monster musuh atau salah satu musuh, dan jika darah musuhnya di atas 50%, maka semua monster musuhnya akan diberikan efek tortur tambahan berupa repetanse. Ini bisa dipakai 2 kali. Repetanse itu memberikan kerusakan tambahan berdamage 10% dari total damage ya, yaitu elemen cahaya setiap giliran selama 3 giliran. Nah, itu adalah repetanse. Bagus sekali ya, karena memang difokuskan karena dia attacker ya. Nah, untuk yang relik kedua adalah Vada Melter Armor. Ini untuk pasif kedua nggak terlalu penting, intinya dia bisa nyembuhin darah kalau darahnya sekarat ya. Untuk pasif yang pertama ini yang bagus. Jika si Gobzerkir dipukul oleh musuh, jadi pemukulnya nanti akan diberikan efek tortur berupa burning, yaitu memberikan kerusakan 10% berelemen api setiap giliran selama 4 giliran. Itu bisa dipakai 4 kali, jadi 3 kali. Jadi bagus sekali ya. Nah, kalian nanti bisa combo seperti ini, bleeding, nightmare, bleeding. Nah, nanti biar jadi satu semua kerusakannya ya. Jadi Gobzerkir itu kalau sekali serang bisa memberikan efek 2 tortur, itu sudah mantap sekali ya. Nah, kita langsung ke bawah special skill. Special skillnya ini damage-nya besar ya. Dia menghilangkan semua efek positif untuk semua monster musuh. Setelah itu musuhnya akan diberikan kerusakan very heavy, dan juga diberikan 1 tortur berupa nightmare, dan diberikan 1 efek kontrol berupa stun ya. Nah, jadi untuk urutannya itu Gobzerkir akan menghilangkan efek positif untuk semua monster musuh, contohnya seperti evasion, space time, double damage, triple damage, damage proteksi, efek hater. Itu kan efek positif yang di bawah bar stamina musuh warna hijau ataupun hitam itu dihilangkan ya. Setelah dihilangkan, langsung si Gobzerkir memberikan kerusakan yang besar, very heavy berelemen kegelapan. Jadi very heavy itu urutan kerusakan ke 3,5, sedang mendekati ke besar ya. Nah, dan juga memberikan efek tortur yaitu nightmare. Nightmare memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan setiap giliran selama 4 giliran. Dan nightmare itu punya pasif, yaitu pasifnya menghilangkan 10% stamina setiap giliran selama 4 giliran. Itu adalah efek dari nightmare ya. Nah, ini bagus ya. Dan stun ini intinya musuhnya akan kalah di giliran selanjutnya ya. Itu yang bagus. Jadi sangat worth it lah ini ya. Damage-nya besar. Untuk rune tak sarankan ini dikasih 1 kuning 2 merah. Contohnya seperti ini, level 8 sudah cukup ataupun level 9 ya. Nah, ini 2 merah terus 1 kuning. Nah, ini 1 merahnya 2. Kalau mau kalian mutate, kalian tambahkan rune penambahan darah karena memang darahnya itu tipis ya. Dia itu attacker bukan tank ya. Nah, ini contoh mutate. Semua runnya yang warna kuning 1 dan warna merah 1 itu kalian mutate dengan penambahan darah. Biar apa sih? Biar tebel darahnya. Kita uji coba saja di tes lewat cavern ya. Sekalian kita pakai full sinergi tim ya. Itu yang bagus. Kalau nggak punya ya pakai dulu aja yang punya ya. Gobzerkir berarti harus ambil Halrock pakai skin dulu ya. Buat ancestornya kita coba ganti Halrock. Ancestor Halrock. Aduh, Halrock saya harusnya baru level 100 mungkin ya ini. Oh, level 110 lumayan. Terus Gobzerkir dan juga aduh. Apa ini? Kasih Mosklin. Nah, ini ya. Jadi ini combo yang menurut saya sangat bagus karena semuanya akan kebal tortur. Memang untuk Halrock Ragiskin itu enggak kebal tortur, hanya saja dia tortur resistan ya. Hampir sama dengan kebal tortur ya. Baik.
Apa sih ke fungsi sinergi tim itu? Sinergi tim itu berfungsi sebagai sinergi booster ya. Jadi nanti ditambahkan apa ya? Bisa dibilang persenan ya. Ini kalian bisa lihat 24%, 23%. Kerusakannya ditambah, darahnya ditambah tebal, speednya pun ditambah ya. Jadi memang kegunaannya seperti itu. Dan dua monster ini ya yang buat rarity M itu akan mempercepat, intinya mempercepat untuk apa ya ini, awakeningnya si lontong ini ya, si Halrock. Pokoknya emang didesain seperti itu. Nah, untuk si Gobzerkir sendiri skill satunya Word of Madness, stamina 48, cooldownnya 3, memberikan kerusakan moderate, yaitu urutan kerusakan kedua berelemen tanah untuk semua monster musuh. Setelah itu semua monster musuh akan diberikan efek bleeding dan juga diberikan untuk semua rekan tim kita juga. Kenapa bang kok dikasih ke rekan tim? Karena Halrock Rageskin ini akan awakening kalau dia mendapatkan tortur banyak selama 7 kali ya. Tortur selama 7 kali, dan ini kebal tortur, ini kebal tortur juga. Jadi bleedingnya itu seperti nggak ngaruh ke rekan timnya, hanya ngaruh ke Halrocknya ya. Dan dia tortur resistan, jadi nggak terlalu berpengaruh, hanya saja buat nyetak ataupun ngisi awakeningnya. Jadi nanti awakeningnya biar makin cepat untuk si lontong ini ya, si Halrock ya, kalau pakai sinergi tim. Skill kedua Flashing Terror, stamina 42, cooldownnya 2, memberikan kerusakan moderate untuk salah satu musuh dan juga berelemen kegelapan, dan juga memberikan efek nightmare untuk semua rekan tim dan juga mendapatkan ekstra giliran ya. Ini memberikan efek nightmare untuk musuh ya, semua musuh dan juga semua rekan tim. Jadi musuhnya akan diberikan efek nightmare semuanya, dan rekan tim kita itu akan diberikan nightmare ya. Aman saja karena ini semuanya kebal tortur ya, dan Halrock ini nanti akan cepat awakeningnya. Untuk skill ketiga Bloody Rage, memberikan damage boss untuk semua rekan tim dan juga memberikan efek bleeding untuk semua rekan tim. Jadi memang skillnya itu torturnya untuk semua rekan tim juga, karena memang ini combo kebal tortur ya. Hanya saja untuk Halrock ini dia biar awakeningnya makin cepat ya. Jadi memberikan efek kebal kontrol untuk dirinya sendiri. Kalau efek SC kebal kontrolnya untuk level 130 Gobzerkir nanti habis karena hanya untuk 3 giliran, kalian bisa aktifin pakai skill ketiga ya. Jadi ini tak jamin kalau kalian pakai 3 monster ini cepat awakening nanti Halrocknya ya. Skill keempat, dia memberikan kerusakan heavy, yaitu urutan kerusakan ketiga berelemen kegelapan untuk satu musuh. Setelah itu mendapatkan ekstra giliran, stamina 42, cooldownnya 2. Kita coba seperti ini. Nah, dia langsung recharge ya staminanya, langsung isi stamina. Itu memang efeknya dari apa ya. Nah, ini nanti nge-recharge lagi. Pokoknya skillnya itu torturnya, kalau si siapa ini namanya, si Halrock terkena efek tortur, dia bisa recharge ya. Aduh, ini harusnya nggak kuat sih, musuhnya yang nggak kuat. Ini plus 1 lagi. Nah, hanya saja kan musuhnya udah mengkolorkan sekali. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, 3/7 kurang 4 kali lagi memberikan tortur untuk semua rekan tim. Itu nanti dia udah otomatis recharge atau ngisi stamina, ngisi awakening ya. Hanya saja ini kayaknya nggak kuat. Ini nggak kuat, musuhnya mati duluan kayaknya. Mati, belum sampai awakening ya. Memang kurang lebihnya seperti ini, difokuskan untuk mempercepat awakeningnya si lontong ini ya, si Hulk KW ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri. Chandra Tabibut, Monster Legends Indonesia.